Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kebijakan Nahdlatul Ulama di tahun 1984 untuk kembali ke Khittah 1926 secara bertahap selalu melakukan pembenahan agar gerak dan perjuangan NU selaras kembali dengan apa yang digariskan oleh para ulama sebagaimana awal pendiriannya di tahun 1926. Salah satu kegelisahan para ulama pada waktu itu adalah kemunculan Wahabisme baik di dunia Arab maupun sudah mulai masuk di Nusantara, serta perjuangan bangsa Indonesia di dalam merebut kemerdekaan yang dijajah oleh Belanda bersekutu dengan para kabaib dari Yaman yang dikomandoi oleh Utsman bin Yahya yang diangkat seolah-olah sebagai ulama, bahkan di labeling sebagai mufti, dan adanya kapiten-kapiten Arab. Maka kita bisa lihat para ulama pada waktu itu tidak satu pun di dalam pergolakan, perjuangan, dan pendirian Nahdlatul Ulama melibatkan Kabib. Kita bisa lihat dari sejarah Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon, dan akhirnya Nahdlatul Ulama, tidak ada satupun seorang Kabib yang terlibat. Dan ketika pembentukan struktur kepengurusan baik di Suriah maupun di Tanfidiyah dan lainnya, semuanya adalah ulama-ulama pribumi. Ini juga yang harus dilihat sebagai kembali ke Khittah. Apalagi di saat itu Utsman bin Yahya mengeluarkan sebuah tulisan yang menganggap perjuangan para ulama melawan Belanda itu sebagai bughat atau hal yang bertentangan dengan agama dan merupakan kegiatan yang sia-sia. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta para ulama Nusantara mendeklirkan sebuah kebijakan non-kooperatif. Artinya perang terhadap Belanda dan seluruh sekutunya, seluruh antek-anteknya yang didatangkan dari Yaman. Secara bertahap dan secara berkesinambungan, NU juga harus melihat fakta sejarah ini. Meskipun secara kultur dan aturan main, kekuasaan Nahdlatul Ulama ada di tangan ulama, dan ini yang menjadi filter yang sangat kuat sekali, sehingga para kabaib dari dulu sampai sekarang tidak ada satupun yang menduduki jabatan syurah itu. Paling-paling hanya sekedar akomodatif karena kesamaan hak di muka hukum sebagai warga negara. Adalah beberapa kabaib yang dicantol-cantolkan di kepengurusan. Tetapi hari ini kita sudah harus mengambil sikap tegas pemurnian secara utuh kembali kepada Khittah 1926 tanpa kabib. Karena faktanya para habib sering merepotkan negara, sering merepotkan Jamiah Nahdlatul Ulama, mengajarkan faham-faham yang asobiyah, membentuk komunitas mukibin yang menjadi taklid buta sehingga menghambat peradaban kita yang sudah berkomitmen dengan Bhinneka Tunggal Ika. Toh juga realitanya para kabib, jejak digitalnya juga semuanya orang sudah bisa tahu. Siapa yang mencaci maki Gus Dur, siapa yang berani mendemo ke kantor PBNU, siapa yang berani menghina Presiden Republik Indonesia khususnya Jokowi dengan sebutan cokodok dan sebutan lainnya yang merendahkan martabat bangsa ini, siapa yang pada hari ini menfitnah orang-orang yang sedang membahas pelurusan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW, di framing seolah-olah benci kepada ulama, seolah-olah benci kepada dzurriyyatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan para kabaib di Rabithah Alawiyah
Toh dia juga sudah punya wadah sendiri yang dibentuk oleh Belanda, yang pada hari ini kelojotan dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman yang membatalkan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan sampai hari ini mereka bungkam tidak bisa menjawab atas tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Hanya paling Taufik Segaf sukanya mencaci maki, sukanya merendahkan orang lain. Ulama dipelesetkan menjadi ulam filma. Inilah mulut-mulut mereka, stereotip dari ketua Robitoh Alawiyah sampai anak buahnya. Mulutnya nggak bisa bicara yang baik-baik. Sukanya mengadu domba, sukanya mencaci, sukanya rasis, menganggap klannya lebih mulia dari klan pribumi. Sudahi sekarang juga koneksitas dengan para kabaib Dobolowi. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.